Selamat malam teman-teman Youth, Shalom. Ya, berjumpa lagi kita di ibadah Youth kali ini di Sabtu yang baik ini. Bersyukur selama seminggu kita boleh diberkati Tuhan, kita dipelihara sampai saat ini. Yakinlah itu adalah karya Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Oke. Dan saat ini mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita mulai ibadah kita dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Selama seminggu ini Tuhan menyertai setiap kami. Engkau begitu luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan bersama kami mau melakukan ibadah kami Tuhan, ibadah Youth kami. Meskipun kami berada di rumah masing-masing, tetapi kami percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan ada bersama dengan kami, melawat setiap kami anak-anak-Mu di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur kami memulai ibadah Youth kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan, karena kami tahu kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan, sembahkan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Mari buka hati kita untuk Tuhan. Sama-sama kita naikkan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Oh ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku
Tuhan kita yang ajaib. Oh, manis kau dengar. Oh, biar pujian yang kami naikkan Tuhan, syukur yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, haleluya, ku rindu menyenangkan-Mu. Oh, angkat tanganmu, sembah Dia Raja kita yang mulia. Oh, Yesus Tuhan, ku sembah Kau Rajaku. Ini pujianku. Haleluya, haleluya, biar manis kau dengar Tuhan. Oh, sungguh ku cinta Engkau. Oh, sungguh ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita sungguh setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sampai saat ini kita ada, itu karena kasih-Nya dalam kehidupan kita, amin. Percaya bahwa kita adalah milik-Nya. Percayalah bahwa kita dikasihi, sangat-sangat dikasihi. Yesus, meskipun saat ini tidak menentu, tetapi percayalah, kita boleh hidup sampai saat ini, itu karena Tuhan mengasihi setiap kita. Kita ada di dalam hati Tuhan. Dan mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan dan kehendak-Nya terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Sungguh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Tuhan, Engkau dengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Di dalam kesesakan Kau selalu ada Tuhan. Oh, di dalam kesesakanku, ku mau berdiam, oh dan berharap kepadamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku, sebab Kau milikku, sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu, oh kasih setiamu yang menghidupkan aku, sebab Ku milikmu, sebab aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Lagi katakan, sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Oh, sebab aku ini milik-Mu, dan aku
Tuhan, hidup kami, hati kami yang hidup ini kami serahkan ke dalam mezbah-Mu Tuhan, tanda persembahan yang hidup Tuhan. Kami mau Tuhan, pujian-pujian syukur kami yang kami naikkan, hidup kami ini yang kami serahkan kepadamu boleh menjadi dupa yang harum Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengar firman-Mu, biarlah firman yang kami akan dengar melalui hamba-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan hidup kami semakin dikuasai oleh firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Engkau berkati setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Shalom, selamat malam. Senang sekali saya bisa berjumpa sama teman-teman meskipun melalui ibadah youth online ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya almarhum kakek saya. Terima kasih banyak sudah memberikan doa dan perhatiannya agar keluarga kami tetap diberi kekuatan dan penghiburan. Pada malam hari ini saya akan membawakan renungan singkat untuk teman-teman youth. Mungkin saya dan teman-teman berpikir pada tahun 2020 yang lalu bahwa pandemi ini akan berakhir pada tahun 2021. Segala planning yang sudah kita rencanakan pada tahun 2020 mungkin banyak yang gagal dan tidak terlaksana. Begitupun juga dengan saya. Tapi yang kita tahu sampai detik ini, pandemi ini belum selesai. Bahkan semakin parah yang kita rasa. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan renungan untuk kita semua, bukan ke persepsi yang buruk, melainkan kita mau melihat melalui persepsi yang baik. Dengan tema yang mau saya bawakan, hal baik di masa sulit. Kita sangat patut bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan masih pelihara kita, masing-masing pribadi kita, saya dan teman-teman youth masih dipelihara oleh Tuhan, sangat luar biasa. Sampai detik ini kita masih diberi nafas, kita masih diberi hidup, kita masih diberi berkat dari Tuhan. Itu suatu hal yang patut kita syukuri. Dan yang kita tahu pandemi COVID ini terjadi karena adanya satu virus yang kecil, virus yang tak terlihat oleh mata manusia. Dan virus itu mampu menghentikan dunia. Segala roda kehidupan di dunia ini terhenti, roda perekonomian, kesehatan terhenti. Bahkan segala aktivitas yang biasanya kita lakukan itu terhenti. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, Alkitab di HP juga boleh. Mari kita sama-sama membaca dalam Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa apapun rencana kita harus mengandalkan Tuhan dengan berdoa sungguh-sungguh. Apapun planning kita nanti di tahun 2021 ini, pasti teman-teman semuanya punya resolusi yang baru di tahun ini, yang kita mau kita capai, mau kita kejar apa yang ketinggalan di tahun 2020 yang lalu. Dan hal baik di saat yang tidak baik. Itu juga menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan, menyadarkan kita juga kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan yang menciptakan kita, bahkan yang menentukan hidup dan mati kita. Sangat-sangat menyadarkan kita akan Tuhan itu, kita perlu Tuhan, kayak gitu loh. Dan saya juga semakin menyadari bahwa hidup manusia itu memang
diciptakan dan dibentuk dari debu tanah. Mungkin selama ini kita hidup dalam zona nyaman, comfort zone, yang enak aja gitu. Tapi ketika pandemi ini melanda, kita keluar dari zona nyaman itu. Bener nggak sih teman-teman? Saya sangat merasakan itu. Dan setiap hari kita kan buka internet, kita buka HP. Pasti ada saja berita tentang kematian mengenai COVID-19. Dan berita yang buruk pasti lebih mudah kita terima ya kan, daripada berita yang baik. Selain ada berita kematian, juga ada berita kesembuhan. Jadi menurut saya seperti kayak balance gitu loh. Iya ya, pasti dibalik hal yang baik itu pasti ada sesuatu yang tidak baik. Di dalam sesuatu yang tidak baik pasti ada hal yang baik. Jadi apalah arti manusia tanpa sang pencipta itu sendiri. Bukan kuat gagah kita, kok bisa ya kita sampai hari ini ada. Itu bukan kuat gagah kita, tapi itu semua karena Tuhan. Dan di balik semua musibah, bencana yang kita alami, teman-teman alami, yang saya alami, kita semua melihat bahwa Tuhan itu bekerja. Tuhan bekerja sampai hari ini, sampai detik ini. Bahkan sampai teman-teman melihat video ini, Tuhan itu bekerja. Mari kita sama-sama buka di 1 Korintus 10 ayat 13. Sudah ketemu? Oke, mari kita buka dan kita baca ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam persoalan, di dalam permasalahan yang kita alami, di dalam setiap kebutuhan yang kita alami, pasti ada kekuatan yang Tuhan berikan ke kita. Bahkan ada jalan keluar bagi kita semua. Dan hal baik di saat yang tidak baik yang saya rasakan dan teman-teman pasti juga rasakan saat pandemi COVID-19. Tanpa usaha, tanpa tenaga, kita yang biasanya kerja, kita yang biasanya kuliah, kita yang biasanya sekolah, tanpa kita ke sana, kita ke tempat itu, kita bisa melakukan semuanya itu hanya di rumah, melalui Zoom. Seperti ibadah pada hari ini, kita melakukan sesuatu yang praktis, sesuatu yang efektif, sesuatu yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Kalau nggak ada pandemi, kita mungkin nggak tahu teknologi secanggih ini. Dan selain itu, kita lebih sadar pentingnya hidup sehat, pentingnya menjaga kebersihan diri. Kita semua jadi rajin cuci tangan, selalu selalu mementingkan kesehatan kita itu yang utama gitu loh. Jadi hal baik di saat yang tidak baik adalah kapasitas kita diperbesar untuk belajar lagi. Melalui Zoom kita belajar secara mandiri. Memang kita dibimbing oleh guru, dibimbing oleh dosen kita, tapi kita juga bisa belajar secara mandiri. Kita bisa mengembangkan potensi apa sih yang ada di dalam diri kita. Hal baik di saat yang tidak baik. Dengan hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita sama-sama buka di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Firman Tuhan ini berjanji bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, akan tetap tumbuh, meskipun panas terik, dan tidak akan khawatir melewati tahun kering. Dan janji firman Tuhan, kita nggak akan berhenti menghasilkan buah. Ini merupakan suatu firman yang sangat menguatkan saya pribadi, dan menguatkan teman-teman, bahwa Tuhan itu tidak bakalan ninggalin kita walaupun panas terik, walaupun kita di lembah kelam sekalipun, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Asal kita mau mengandalkan Tuhan. Memprioritaskan segala keputusan kita itu tetap bergantung sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Lalu, bagaimana sih kita belajar mengandalkan Tuhan? Gimana caranya? Nah, di tahun 2021 ini kita mau sama-sama belajar, orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti selalu mencari Tuhan. Jadi saya mengandalkan Tuhan, saya pasti selalu cari Tuhan. Teman-teman youth mengandalkan Tuhan, pasti teman-teman youth juga pasti cari Tuhan. Melalui apa? Kita semua tahu, kita semua pasti lakukan itu, doa. Doa. Doa merupakan kata yang menerjemahkan bahwa saya butuh Tuhan. Kamu butuh Tuhan, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan, makanya kita cari Tuhan. Mari kita buka di 1 Tawarik 16 ayat 11. 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ketika kita mencari Tuhan, kita memang membutuhkan Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, memang kita mau bersyukur dengan Tuhan atas semua yang sudah Tuhan beri, semua yang Tuhan sudah limpahkan berkat-Nya ke kita. Dalam segala hal, dalam segala keadaan apapun itu, baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit, baik diberkati maupun kita bilang tidak diberkati, tapi saya percaya pasti kita diberkati. Setiap hari kita diberkati. Ya kan teman-teman? Pasti itu. Dalam menghadapi kebutuhan yang kita mau, yang kita ingini, rencana yang mau kita capai, mimpi yang mau kita capai, apalagi kita masih muda. Kita masih mau mencapai ini, mencapai itu. Jawabannya, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik. Memang kita bisa berpikir, aku mau planning A, aku mau planning B. Tapi susah, tapi nggak bakalan berhasil. Tapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau cari Tuhan, saya percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik untuk kita. Selama pandemi, memang merupakan masa-masa tersulit bagi semua orang, bagi saya, terutama dan keluarga. Ketika ingat akan firman Tuhan yang mengingatkan saya bahwa Tuhan Yesus itu yang kita perlu. Hanya Yesus yang bisa aku andalkan. Yang bisa aku dan keluarga andalkan hanya Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong, itu benar. Semakin dikuatkan saya dan keluarga, tetap mengandalkan Tuhan, itu yang terutama. Pada saat pandemi, memang kita sering sekali berkumpul ya. Dibatasi untuk keluar rumah, lebih di dalam rumah, dan teman-teman mungkin juga merasakan itu. Kita semakin dekat melalui keintiman keluarga, kita kembali lagi mesbah keluarga. Di mesbah keluarga itu, kami
berdoa bersama dengan keluarga, menguatkan satu dengan yang lainnya, dan menjadikan hal baik di masa sulit ini benar-benar menguatkan satu dengan yang lainnya. Rasanya seperti balance gitu loh hidup. Nggak kerja melulu, kerja. Tapi kadang lupa dengan doa pribadi, apalagi doa dengan keluarga. Tapi melalui pandemi ini, saya belajar untuk sebuah keluarga itu sangat-sangat menguatkan saya pribadi dan keluarga. Dan itu sangat-sangat saya syukuri hal itu. Mungkin teman-teman youth juga merasakan hal yang sama dengan saya pribadi, bahkan lebih dahsyat dari yang saya alami. Mari pertahankan hal baik yang kita pelajari di masa yang tidak baik. Tuhan membuktikan berkat Tuhan disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, bagi mereka yang memprioritaskan Tuhan nomor satu. Dan selama pandemi ini, bukankah Tuhan sudah pelihara kita? Bukankah Tuhan tidak pernah membiarkan kita kelaparan? Dan bukankah Tuhan tidak membiarkan kita meminta-minta? Ya, Tuhan menolong kita dan menyediakan segala yang kita butuhkan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tidak ada pencobaan yang tidak melebihi batas kekuatan kita, karena kita mempunyai Roh-Nya dalam hidup kita. Sekian renungan yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi rema dan kekuatan bagi teman-teman semuanya untuk menjalani tahun ini, terutama di tahun 2021. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Oh, ku terima kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu Tuhan. Damai penyertaan-Mu sempurna, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami, masing-masing pribadi kami ya Bapa, untuk tetap selalu mengandalkan Engkau, tetap selalu memprioritaskan Engkau ya Bapa. Dalam segala keputusan yang akan kami ambil, kami tetap mau mengandalkan Engkau ya Bapa. Tuhan, tuntun langkah kami di tahun ini, di tahun 2021 Tuhan. Biarkan Tuhan Kau menjadikan masa muda kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi alat mujizat-Mu. Dan pakailah kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan untuk memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan ada hal baik di masa yang tidak baik. Kami percaya itu Tuhan. Dan Tuhan terima kasih telah mengumpulkan kami Tuhan untuk beribadah bersama-sama melalui ibadah youth online. Biarlah Tuhan Engkau tetap memberkati teman-teman youth dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, berkati dalam keluarga teman-teman youth Tuhan. Kau berkati kedua orang tuanya, Kau berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pulihkan negeri kami Indonesia, Engkau pulihkan kota kami Surabaya ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada hal baik di dalam hal yang tidak baik ya Bapa. Kami percaya ini rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.